Kebangkitan Islam dijangka atau diprediksi oleh Rasulullah SAW adalah 700 tahun kedua. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, akankah Islam berjaya?" Waktu itu Islam kan masih kecil. Nabi wafat, Islam baru 124.000 orang Islam. Sementara tentara Romawi 1 juta, tentara Parsi 1 juta. Superpower dunia waktu itu Romawi Parsi itu tentaranya saja 2 juta, belum rakyatnya. Sementara orang Islam dihitung dari yang paling tua sampai yang baru lahir itu cuma 124.000 orang ketika Rasulullah wafat. Kecil sekali. Sebelum Rasulullah wafat, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Ya Rasul, akankah Islam berjaya?" Rasulullah menjawab, "Iya, Islam akan berjaya selama 700 tahun dan memimpin dunia selama 700 tahun. Kemudian, akankah Islam hancur?" "Iya," kata Nabi. Setelah 700 tahun memimpin dunia, Islam hancur sehancur-hancurnya. Di seluruh dunia Islam dijajah asing. Satu-satunya Islam, negara Islam yang tidak dijajah asing, Turki. Tapi dia hancur dari menguasai dunia seluruh, dari sampai Eropa sana, Turki Utsmaniyah. Tiba-tiba hancur, tinggal kecil Turki yang sekarang ada itu aja lah yang tidak dijajah asing. Maka Islam 700 tahun berjaya, 700 tahun hancur, dijajah di seluruh dunia. Kemudian Sayyidina Huzaifah nanya lagi, "Akankah Islam berjaya lagi ya Rasul?" "Iya. Setelah kehancuran 700 tahun, Islam akan bangkit 700 tahun lagi." Dan kebangkitan kedua adalah dimulai dari timur. Rasulullah menyebut timur Samudra. Ada satu kerajaan di Aceh dulu namanya Kerajaan Samudra. Samudra. Kemudian Samudra dengan Pasai bergabung menjadi Samudra Pasai. Samudra Pasai jauh ratusan tahun sebelum Belanda datang sudah Islam. Rajanya bernama Merah Silu, kemudian mengganti nama menjadi Saleh karena kebetulan raja yang di Mekah waktu itu, Syarif Mekah, namanya Malik As-Saleh juga. Malikus Saleh, kemudian anaknya Zainal Abidin dan Zainal Abidin II, Zainal Abidin III masih remaja dibawa Cheng Ho ke Cina, dilatih sekolah di Cina tapi terbunuh di Cina sehingga tidak pernah pulang lagi itu Raja Samudra Pasai yang ke Zainal Abidin. Itu Samudra Pasai gabungan dari Kerajaan Pasai yang ada di Perlak dengan Samudra yang ada di Aceh Utara, jadi Samudra Pasai. Jauh sebelum itu Islam sudah hadir ke Indonesia, dibawa oleh seorang sahabat Nabi namanya Syekh Mahmud. Beliau tahun 48 Hijriah sudah berkubur di Barus, Sumatera Tengah. Kuburannya sekarang bisa diziarahi. Naik anak tangganya 800 anak tangga di atas gunung. Kalau ibu-ibu yang udah tua nggak bisa, dengkul nggak kuat. Dulu dulu Barus itu laut, ada bukit kecil, disitulah dikuburkan sahabat Rasulullah Syekh Mahmud itu. Tapi kemudian surut air laut sehingga bukit itu menjadi tinggi sekali, 850 anak tangga. Saya mau dari Darut Tauhid ini dibentuk satu jemaah, jalan-jalan ke sana ya, ingat ini panitia. Diajak ini ibu-ibu, bapak-bapak pergi supaya kita lihat bahwa Barus itu sudah ada Islam zaman Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Zaman sahabat Islam sudah sampai sini. Ada satu kuburan sahabat Nabi di Cina, ada 6 kuburan sahabat Nabi di Guangzhou. Di Turki ada 1, Abu Ayyub Al-Ansari, Istanbul. Di India, Pakistan, Bangladesh ada 1 dulu namanya India, Muhammad Al-Qasim, anaknya cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di Rusia ada 64, padahal minus 15 di bawah 0 kalau musim dingin. Saya mau ke Rusia ini tahun ini, mau dakwah sana pakai duit saya sendiri. Mana tahu saya mati di Rusia, nanti dibangkitkan di hari kiamat orang-orang yang satu jalan. Kali dibangkitkan mau masuk surga 65, sahabat Nabi 64, dibangkitkan hari kiamat mau digiring ke surga 65. Mereka tanya, "Kau siapa kau?" "Aku Tengku Zulkarnain." "Dari mana?" "Indonesia." "Orang apa kau?" "Mamaku Cina." "Kau di sini kau ikut sahabat ini aku dakwah." "Mati sini." "Udah masuklah kau, ikut sahabat lah kau."
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa memiripkan diri dengan satu kaum, dianggap kaum itu oleh Allah. Mereka ke sana pergi meninggalkan anak istri dakwah pakai duit sendiri. Saya juga mau pergi sana dakwah pakai duit sendiri. Siapa tahu saya mati di Rusia. Alangkah bahagianya saya. 64 sahabat Nabi masuk surga semua, tiba-tiba tambah 165. Itu kan cita-cita, ya enggak? Lebih baiklah mati bersama orang soleh biarpun miskin daripada mati bersama orang jahat biarpun kaya. Mati sama Fir'aun, wah sial banget. Memang barisan orang-orang kaya, tapi Fir'aun itu hina dunia akhirat. Biarpun dia kaya punya Mesir, tapi Fir'aun itu hina. Kenapa? Dia nggak memilih agama, dia nggak mau taat sama Allah sama Rasulnya Nabi Musa. Orang yang nggak mau agama hina dunia akhirat. Walaupun kaya raya Fir'aun, jadi raja seumur hidup, nggak ada ibu-ibu lahiran anak. Boleh lahir bu, anaknya udah laki-laki. Siapa namanya? Biar hebat Fir'aun. Terus langsung tetangganya bilang gila. Nggak ada orang yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Betul nggak? Kurang apa Fir'aun? Kalau harta nggak tanggung dia, kekuasaan seumur hidup. Kurangnya satu aja, nggak ada agama, nolak agama dia. Pejabat nggak ada mau dipanggil Fir'aun. Hadirin sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap tuh protokolnya. Menghina kau ya? Menghina. Saya mau tanya sama bapak-bapak ibu-ibu, seandainya sekarang ini zaman ini ada Fir'aun berkuasa di sini, terus ada juga Nabi Musa, kira-kira bapak ibu ikut Nabi Musa atau ikut Fir'aun? Yakin? Fir'aun punya negara, sungai-sungai semua dia punya, negara ini semua dia punya menteri yang kaya hebat, Haman, duit sama dia semua rakyat takut sama dia, yang melawan dia dibunuh. Istrinya aja ngelawan dia, nggak mau beriman sama Fir'aun, nggak mau nyembah Fir'aun jadi Tuhan, dibunuh. Asiyah dibunuh. Sedangkan Nabi Musa cuma punya tongkat satu aja, miskin lagi, penggembala kambing. Hidup ikut penggembala kambing mana enak? Sekarang saya tanya lagi, ikut Fir'aun atau ikut Nabi Musa? Kalau ikut orang soleh, pertolongan Allah bersamanya. Kalau ikut orang yang salah, memanglah mewah, dapat duit, dapat jabatan, dapat ini, penghormatan. Yang beriman sengsara. 70.000 tukang sihir Fir'aun lawan di tanah lapang dengan Nabi Musa, dilemparkan tongkat satu dengan tali satu, jadi berapa? 120.000 ular, 140.000 ular, 70.000 tukang sihir bawa tongkat satu, bawa tali satu, dilemparkan menjadi ular 140.000. Semua rakyat Fir'aun nonton, Fir'aun dan seluruh rakyatnya nonton di tengah tanah lapang itu. Nabi Musa punya tongkat satu, dilempar jadi ular gede, dimakan itu 140.000 ekor ular tukang sihir Fir'aun itu, dimakan semua. Setelah dimakan semua, tiba-tiba dipegang tuh tongkat, ular besar tuh kembali menjadi tongkat yang kecil. Kemana 140.000 ekor ular sihir dari tongkat dan talinya tukang sihir Fir'aun? Masuk dalam tongkat Nabi Musa yang sekecil ini itu. 120 ekor, 140.000 ekor ular dengan tali, tongkat dengan tali yang jadi ular, dimakan sama tongkat Nabi Musa yang sebegini, kembali jadi seperti ini. Kemana hilangnya yang 140.000 tali dengan tongkat tukang sihir itu? Maka tukang sihir langsung sujud. Mereka mengatakan, amanna billah Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Allah Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Ini bukan sihir, ini mukjizat. Karena kalau sihir, ular itu akan kembali menjadi tali dan tongkat, tapi ini hilang ditelan tongkat Nabi Musa yang kecil itu. Apa kata Fir'aun? Kau beriman sama orang itu, sama Nabi Musa, dan tidak menyembah saya lagi, ku potong kaki tanganmu bersilangan, ku salibkan kau nanti di sepanjang sungai Nil. Tukang sihir bilang, alah, hari ini mati juga besok juga mati, biarkan kami mati, tetapi mati dalam keadaan beriman. Faktubna ma'as.
masyahidin, termasuk orang yang bersaksi bahwa Nabi Musa adalah Tuhan kami, Nabi kami dan Allah Tuhan. Mati semua itu tukang sihir. Setelah dibunuh, adakah 1-2 orang rakyat Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa setelah melihat itu? Enggak, semuanya tetap aja pro Fir'aun. Saya tanya lagi, kira-kira kalau Nabi Musa sama Fir'aun ada sekarang, bapak-bapak milih mana? Amin.